Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, materinya kita terlebih dahulu. Jadwal mulai. Berhasil. Baik anak-anak, di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Tetap semangat ya dalam meraih ilmu. Ya, Bu. Baik anak-anak, siapa yang di sini pernah melihat atau mendengarkan pidato saat upacara atau acara kegiatan di sekolah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, benar sekali. Apa tujuan dari pidato tersebut? Saya, Bu. Ya, Diana? Untuk menyampaikan informasi. Ya, benar sekali. Kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting anak-anak karena dapat melatih rasa percaya diri dan mampu menyampaikan pendapat secara aktif dan benar. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan informasi dari tayangan video. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks pidato secara tepat dan benar. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyampaikan pendapat secara aktif dan benar. Baik anak-anak, sebelum Ibu menampilkan video, Ibu akan membahas mengenai teks pidato terlebih dahulu. Teks pidato itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan pendapat kepada para pendengar. Contohnya ada pidato sambutan, pidato sekolah, pidato pidato upacara ataupun pidato perpisahan. Nah, baik anak-anak, apa kemampuan dari orang yang melakukan pidato? Saya, Bu. Ya, saya. Agar percaya diri di saat berbicara di depan umum, Bu. Ya, benar sekali. Baik, di sini Ibu akan membahas mengenai struktur teks pidato. Nah, struktur teks pidato itu ada 3 anak. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi, dan yang ketiga ada bagian penutup. Nah, di bagian pembuka itu biasanya berisi kata ucapan syukur, salam pembuka, dan ucapan syukur kepada para pendengar. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian isi itu biasanya berisi bagian utama pidato untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan pendapat yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga yaitu ada bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini biasanya berisi salam penutup, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Baik anak-anak, apakah sampai di sini sudah dipahami atau masih belum dipahami? Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan video pendek tentang pidato. Ibu harap kalian menyimak secara baik dan benar dan memperhatikan struktur teks pidato di dalam tayangan video. Baik. Shalom, yang terhormat Bapak-Bapak Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita sama-sama membacakan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Esa
yang Ibu tampilkan barusan, apakah ada yang bisa menyampaikan informasi dari video pendek yang Ibu tampilkan barusan? Saya Bu. Pidato tersebut membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ya, benar sekali. Apa tujuan dari pidato tersebut? Saya Bu. Agar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Bagus sekali Nafila. Nah, menurut kalian, coba perhatikan di bagian pembuka pidato terdapat di bagian mana saja? Saya Bu. Terdapat ada bagian salam pembuka dan ucapan syukur. Bagus ada. Bagian isi pidato terdapat di bagian mana? Saya Bu. Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah Bu. Bagus sekali Lucy. Selanjutnya di bagian penutup pidato terdapat di bagian mana saja anak-anak? Iya Bu. Berisi ajarkan menjaga kebersihan dan salam penutup. Ya, benar sekali anak-anak. Di sini Ibu ingin kalian mengidentifikasi struktur teks pidato dari tayangan video yang Ibu tampilkan barusan. Ibu beri waktu beberapa menit untuk mengidentifikasi struktur pidato. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak? Ada? Iya. Ya. Kenapa anak? Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Ibu isi dulu ya. Baik. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu ingin ada satu atau dua orang untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari identifikasi struktur teks pidato. Siapa Bu? Iya Bu. Baik, Mbak Farida dan Mbak Vivi, silahkan maju ke depan. Maju. Maksud Bu? Ya. Bagaimana hasil dari identifikasi struktur teks pidato? Di bagian pembuka berisi apa saja ini? Di bagian pembuka terdapat salam pembuka dan ucapan syukur. Nah, lalu di bagian isi pidato, Jadi pidato itu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. nah benar. Di bagian penutup, Bentuknya berisi ajarkan menjaga kebersihan lingkungan dan juga salam penutup. nah baik, terima kasih. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin menambah jawaban dari Mbak Vivi dan Mbak Farida? Tidak ada Bu. Baik, beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian. Silakan Mbak Farida dan Mbak Vivi, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, kalian
dalam pembelajaran hari ini dan kalian sudah mampu memahami pengertian pidato dan struktur teks pidato. Baik anak-anak, apa manfaat tujuan pembelajaran hari ini? Mengetahui struktur teks pidato. Ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting karena dapat melatih rasa percaya diri dan menyampaikan pendapat secara aktif di dalam kelas. Dan jenis-jenis pidato itu contohnya ada pidato perpisahan, pidato upacara, ataupun pidato sambutan. Nah, di bagian struktur itu, struktur pidato ada 3, ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Baik anak-anak, pada minggu berikutnya Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis pidato secara mendalam. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sehat selalu dan semangat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.